Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Sibarasia. Kita berjumpa di sesi ke-13 untuk mata kuliah pemasaran global pada program studi manajemen PJJ. Nah, di sesi ke-13 ini, teman-teman, kita akan mempelajari dan memahami bagaimana sistem distribusi ya atau channel ya, saluran distribusi di dalam pasar global atau pasar internasional. Nah, sebagai pendahuluan, distribusi ya tentu merupakan salah satu keputusan yang sangat penting, teman-teman, dalam menentukan keberhasilan pemasaran global. Nah, akselerasi siklus hidup produk dan meningkatnya kebutuhan kapital untuk riset atau penelitian dan pengembangan produk ya tentu menuntut yang namanya dalam memasuki pasar global yang cepat ke sejumlah pasar-pasar yang potensial. Nah, oleh karena itu, dalam sesi kali ini, rekan-rekan akan memahami yang pertama bagaimana saluran distribusi pemasaran global, yang kedua bagaimana strategi saluran distribusi pemasaran globalnya gitu ya. Jadi dari segi konsep, kemudian kita akan melihat bagaimana penerapan ataupun strategi yang ada di dalam saluran distribusi. Oke, yang pertama terkait dengan konsep saluran distribusi pemasaran internasional, maka ini merupakan ya serangkaian organisasi yang terkait dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption gitu, guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Nah, kalau kita melihat beberapa karakteristik saluran distribusi global, yang pertama adalah berbicara bagaimana kompleksitas variabelnya ya. Dia berpengaruh terhadap pilihan aktivitas-aktivitas internasional. Misalnya melayani setiap pasar negara asing dengan sistem distribusi yang berbeda. Sementara jaringan distribusi antar negara dia memiliki kesamaan. Nah, ada 3 pilihan ya dalam bicara strategi distribusi internasional di dalam artian luas. Ini menurut Dorothy Panjaitan ya dalam bukunya tahun 2015 gitu. Yang pertama adalah strategi distribusi internasional. Nah, ini mencakup pengiriman bahan-bahan mentah ya, kemudian produk-produk setengah jadi atau produk-produk jadi antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumsi. Nah, strategi ini digunakan ya terutama untuk perusahaan-perusahaan tipe internasional yang hanya melakukan ekspor gitu. Kemudian ada strategi yang kedua yaitu adalah strategi distribusi luar negeri. Jadi panjang, margin, efisiensi, efektivitas, saluran distribusi dan peran yang dimainkan oleh perusahaan berbeda dari negara ya dengan negara lain. Nah, strategi ini terutama digunakan oleh perusahaan-perusahaan tipe multinasional. Kemudian strategi yang ketiga ada strategi distribusi global. Nah, sumber-sumber pengadaan atau sourcing, persediaan dan keputusan-keputusan saluran lokal ke dalam sebuah sistem distribusi global yang terkendali. Nah, strategi ini digunakan ya oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, kemudian bicara mengenai fungsi saluran distribusi, teman-teman. Jadi saluran distribusi tadi ya sesuai dengan definisi ataupun konsepnya, ini dia merupakan sebuah jaringan ya yang melaksanakan fungsi yang menghubungkan produsen dengan pengguna akhir. Ya, jadi sederhananya saluran pemasaran ya. Bagaimana cara home country atau negara penghasil suatu produk gitu ya dapat mendelivery gitu, dapat menyampaikan ya, dia punya produk, baik itu barang maupun jasa terhadap konsumen akhir. Nah, tentu ketika bicara sederhananya ya, kalau dalam lokal konsep seperti itu gitu. Nah, kemudian maka fungsi-fungsi saluran distribusi secara konsep dia yang pertama adalah mempertemukan pembeli dan penjual, kemudian standarisasi transaksi yang artinya dengan adanya saluran distribusi atau saluran pemasaran ya, distribution channel, maka nanti akan ada sebuah standar-standar dalam transaksi gitu ya. Contoh sederhananya dari produsen kemudian dapat diambil oleh tengkulak gitu atau pedagang besar dengan jumlah minimum sekian gitu. Kemudian fungsi selainnya adalah mengurangi ketidakcocokan, kemudian mempermudah proses pertukaran, mengembangkan pasar tentunya ya dengan saluran distribusi ini untuk dapat bicara mengenai expansive market gitu ya, bagaimana mengembangkan berekspansi pasar, dan yang terakhir fungsinya adalah bagaimana menyediakan layanan pelanggan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Bagaimana dari konsep saluran distribusi ya
Kemudian dia dapat menyediakan beberapa layanan pelanggan yang kemudian nanti dampaknya akan menjadi customer yang loyal gitu ya. Kemudian customer yang terus melakukan repurchasing gitu ya, pembelian ulang terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian proses pembentukan saluran distribusi global ya secara internasional itu dipengaruhi ada 4 faktor. Yang pertama karakteristik pelanggan. Nah, ini mencakup jumlah pelanggan, distribusi geografis, kemudian pendapatan, kebiasaan berbelanja gitu ya atau behaviornya bagaimana dan reaksi terhadap berbagai metode penjualannya. Termasuk dengan bicara metode pembayaran. Kemudian yang kedua ada faktor karakteristik produk ya. Ini mencakup tingkat standarisasi ya. Dia mudah busuk ya atau bulky gitu ya atau apa namanya mudah menyusut dan semacamnya gitu ataupun tuntutan layanan dan harga per unitnya gitu ya. Kemudian yang ketiga karakteristik perantara. Nah, ini mencakup tipenya ya, tipenya apa gitu, apakah langsung pedagang besar, pedagang kecil dan semacamnya. Kemudian jumlahnya seberapa, tujuan dan kebutuhan perantara, komitmen dan loyalitas kepada pemasok. Kemudian yang keempat proses pembentukan saluran distribusi global, faktornya adalah karakteristik lingkungan. Nah, ini yang sangat berpengaruh sekali ya, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi tentu yang bergerak secara dinamis maka akan mempengaruhi ya bagaimana faktor-faktor dalam berbicara saluran distribusi global itu sendiri. Nah, maka dari itu semua teman-teman ya dikenal dengan istilah ada strategi 5C ya di dalam bicara efektivitas saluran distribusi. Nah, pertama coverage, jadi bagaimana kemampuan saluran distribusi itu untuk menjangkau pelanggan sasaran dalam rangka dia mewujudkan ya tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. Jadi bagaimana dia menjangkau ya jangkauannya bagaimana. Jadi coverage. Kemudian C yang kedua adalah karakter. Nah, karakter di sini artinya adalah bagaimana bicara kompatibilitas ya saluran distribusi dengan positioning produk yang diinginkan perusahaan. Gitu. Jadi memiliki karakter spesifik yang dapat berbicara diversifikasi di dalam sana yang kemudian dapat menjadi unique selling point-nya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi produk yang kita berikan ya, produk yang kita sampaikan kepada konsumen akhir dia memiliki positioning yang baik di sana. Kemudian C yang ketiga adalah continuity, yaitu adalah loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. Nah, yang keempat, C-nya adalah kontrol ya, bagaimana kemampuan perusahaan ketika bicara saluran distribusi untuk mengendalikan program gitu ya. Bagaimana mengawasinya ya. Jadi secara total pemasaran itu tentu harus ada pengawasan. Bagaimana memastikan barang itu sampai dengan baik gitu ya. Barang itu betul-betul sesuai dengan alur sebagaimana mestinya saluran distribusi itu ditetapkan begitu. Kemudian C yang terakhir, yang kelima adalah cost atau biaya. Nah, tentu investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan yang namanya sistem saluran distribusi itu tetap tinggi gitu teman-teman. Tetap perlu dijaga biaya tetapnya gitu ya. Kemudian makanya di situ kemampuan investasi gitu ya dibutuhkan dalam membangun sistem-sistem tersebut. Termasuk di dalamnya biaya tetap ya yang dibutuhkan untuk mengelola saluran distribusi gitu seperti persediaan fasilitas ya warehouse gitu ya pelatihan wira niaga dan semacamnya teman-teman. Nah, maka ketika sudah bicara efektivitas strategi di dalam saluran distribusi global ada setidaknya 3 sumber ya inovasi hal-hal ataupun langkah-langkah gitu yang kemudian dapat membuat ya semakin baiknya saluran distribusi konteksnya baik itu bicara pemasaran lokal maupun pemasaran global begitu ya ataupun internasional yaitu adalah bagaimana perubahan teknologi yang memungkinkan perusahaan menggunakan tipe perantara yang sebelumnya tidak tersedia di internet ya seperti kalau misalkan usaha gitu kemudian diambil langsung oleh tengkulaknya datang ke rumah atau pedagang besar gitu kemudian pedagang besar langsung mendistribusikan ke restoran-restoran besar baru ke konsumen akhir gitu ataupun ada langsung produsen besar langsung kepada konsumen akhir gitu. Nah, tapi diharapkan adanya inovasi teknologi yang kemudian dapat memangkas karena di dalam sana ada yang namanya bicara bagaimana efisiensi pemasaran atau market share gitu.
Jadi di dalam tipe-tipe saluran distribusi teman-teman ya, ada yang namanya market share gitu untuk menghitung efisiensi pemasaran. Maka dari itu diperlukan inovasi-inovasi untuk membuat cost itu semakin kecil gitu ya, semakin rendah gitu biayanya. Kemudian peraturan yang memungkinkan penciptaan tipe perantara tertentu, jadi tentu harus diantisipasi ya. Ada peraturan-peraturan yang banyak negara yang tidak boleh langsung ke konsumen akhir, maka dia harus kepada perusahaan importer gitu ataupun eksporter gitu ya. Jadi melalui company tertentu. Kemudian eksperimentasi dengan tipe perantara yang sebelumnya belum pernah dicoba oleh eksportir. Jadi berbagai macam percobaan-percobaan untuk untuk menganalisis bagaimana strategi itu berjalan dengan baik. Kemudian distribusi fisik dan logistik. Jadi ini adalah kita memahami ya isu-isu seputaran saluran distribusi supaya kita dapat memahami bagaimana juga akan adanya permasalahan yang hadir dan pengatasan permasalahan yang ada teman-teman. Nah tentu produk-produk dibuat tersedia untuk konsumen kapan dan di mana mereka menginginkan ya, supply and demand gitu. Nah masalah-masalah distribusi ya yang seperti yang pertama adalah bagaimana berbicara pemrosesan pesanan gitu, yaitu bagaimana kemampuan perusahaan kita nih dalam pengaturan supply chain gitu ya, distribusi pemasaran dan semacamnya dapat menyediakan masukan ya informasi yang penting dalam memenuhi pesanan pelanggan yang dimulai dari masuknya pesanan ke dalam sistem informasi perusahaan, kemudian dari itu kita menangani pesanan tersebut, perpindahan produk ke distribusi dan sampailah kepada penyerahan pesanan. Ataupun ada permasalahan dalam bentuk fisiknya seperti di gudang atau warehouse, yaitu tempat bagaimana penyimpanan barang sampai barang tersebut dijual. Nah perusahaan ya tentu dapat memiliki gudang sendiri ya, atau menyewa gudang dari perusahaan lain. Nah, masalah-masalah dalam distribusi yang lainnya adalah terkait dengan bagaimana bicara manajemen persediaan yang sering dihadapi itu ya oleh manajemen-manajemen terkait dengan distribusi. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang baik tidak mempunyai risiko kelebihan stok ya, yang artinya tetap dia harus baik quantity, dia harus baik analisis gitu ya. Bagaimana menyesuaikan permintaan, penawaran gitu terhadap stok-stok yang harus disediakan di dalam gudang. Kemudian yang terakhir adalah transportasi. Nah, ini bagaimana keputusan transportasi menyangkut beberapa metode seperti bagaimana menggunakan transportasi yang mungkin pesawat, kargo gitu ya, truk, kapal laut, kereta api dan semacamnya. Tentu itu perlu yang harus dicari gitu ya solusinya. Nah, itu berupa masalah-masalah yang biasanya terjadi di dalam saluran distribusi. Nah, di sini ada beberapa contoh alur ya ataupun bagan gitu ya, bagaimana melihat perbandingan bagaimana saluran distribusi antara negara Amerika Serikat dan Jepang, teman-teman ya, dalam berbicara mengenai automobile parts ya. Jadi spare part automobile gitu ya. Ini perbedaan antara di Jepang dan United States atau Amerika. Maka kita bisa lihat ya, artinya bukan semakin rumitnya saluran pemasaran ataupun bagan yang teman-teman lihat seperti ini gitu ya. Ini bukan artinya lebih rumit gitu ya, dan kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien karena ada yang tadi saya sampaikan bahwa perlu dicari yang namanya efisiensi pemasaran gitu ya. Banyak kriterianya, apabila kurang dari 1% maka dia dikatakan efektif saluran pemasarannya, apabila dia lebih maka tidak gitu ya. Ataupun bisa menggunakan teori biaya gitu ya, TR min TC dan semacamnya. Nah itu perlu dipahami supaya kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih efektif antara Jepang atau enggak Amerika Serikat teman-teman. Walaupun Jepang lebih sepertinya kompleks ya, lebih rumit saluran distribusinya gitu, lebih banyak dari dia afiliasi pembuat spare partnya gitu untuk otomobil, kemudian automobile makers, kemudian ke dealer, baru ke sub dealer, baru ke end user gitu teman-teman. Kalau di Amerika dari manufaktur atau pabrik besar dia ke warehouse distributor, kemudian jobber buying groups ya, jadi ada beberapa grup kelompok yang memang khusus spesifik menjual automobile parts, kemudian kepada jobbernya, installer, customer gitu. Nah, jadi ini berbagai macam saluran distribusi yang kemudian bicara bagaimana nanti dia menyampaikan kepada konsumen akhir atau end user gitu. Nah, tetap nanti ada perhitungannya ya untuk menghitung efisiensi saluran pemasaran ya.
Nah, begitu. Ya, ataupun kita bisa melihat dari gambar ini, teman-teman. Jadi open distribution via domestic wholesale middleman to exporter, to importer, to foreign agent or mason wholesalers, ya, to foreign retailer gitu ya. Jadi home country ini artinya adalah negara yang membuat produk itu sendiri, dan foreign country artinya adalah mengirimkan gitu ya, barang yang sudah dikirim. Ya, katakan kita produksi coklat gitu ya di Silver Queen di Garut gitu ya, kemudian ke eksporter, importer, maka nanti ya langsung kepada foreign retailers gitu teman-teman. Nah, oke, seperti itu untuk saluran distribusi pemasaran global pada pertemuan ke-13 untuk mata kuliah pemasaran global. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.